Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Sahabat sekalian, puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa. Karena berkat Allah lah kita dapat berpikir secara logis pada saat sekarang ini, dapat memahami hal-hal yang ada di sekitar kita dengan baik. Maka untuk itu kita tekankan untuk sama-sama berpuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita berpuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagusnya kita iringi dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi syafaat, sang transformasi dunia, yang telah mengubah dunia dari hal yang kelam menjadi hal yang terang benderang pada saat sekarang ini yang telah kita nikmati. Sahabat sekalian, perkenalkan, nama saya Urfi Fadlul Khair dari Man1, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Saya berdiri di sini, saya tegap di sini. Saya ingin berpidato, menekankan dan menyampaikan sebuah pesan dan materi untuk sama-sama kita meningkatkan dan menekankan prinsip toleransi dalam kehidupan sosial kita. Sahabat, dalam buku Indonesia Zamrud Toleransi, toleransi bermakna sebagai proses inklusi sosial. Proses inklusi sosial, kalau kita jabarkan lagi, bahwa proses inklusi sosial merupakan suatu proses yang dimana mengupayakan untuk menyetarakan dan memastikan bahwa setiap individu ataupun kelompok mendapatkan hal yang layak, mendapatkan fasilitas dan akses sumber daya dan kehidupan sosial yang baik tentunya. Toleransi di sini dalam buku Indonesia Zamrud Toleransi mencakup antara kehidupan beragama dan kehidupan sosial. Dalam cakupan kehidupan beragama, toleransi di sini yaitu saling menghargai pendapat, saling menghargai perbedaan, saling menghargai keadaan di antara perbedaan-perbedaan agama yang ditemukan ataupun dalam kehidupan agama itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya antara suatu agama dan agama lainnya memiliki perseteruan terhadap suatu pembangunan rumah ibadah, maka dengan toleransi, dengan saling mengurangi tuntutan dan saling menghargai perbedaan, maka masalah tersebut akan dapat terselesaikan. Ataupun dalam satu agama saja, misalnya terjadi perbedaan pendapat dalam satu agama, maka diselesaikan dengan runtun oleh sebuah toleransi. Itu dalam kehidupan beragama. Bagaimana dengan kehidupan sosial? Kehidupan sosial memiliki berbagai macam dari proses toleransi tersebut. Mulai dari berbagai hak dan kewajiban yang mesti diwajibkan, yang mesti dipenuhkan, ataupun tentang kehidupan sosial agar teratur dan sesuai dengan order sosial. Itu semua dirangkup dalam sebuah toleransi. Nah, sahabat sekalian, sebagai satu studi kasus nyata tentang terjadinya intoleransi dalam negara ini, sahabat, Indonesia pada saat sekarang ini telah terjerumus dalam sebuah intoleransi. Mengapa saya katakan Indonesia dalam intoleransi? Apakah dalam kehidupan agamanya terganggu? Apakah di antara agama dan agama terjadi persekutuan, perseteruan yang sangat melampaui batas? Kalau kita lihat, tidak. Justru intoleransi tersebut terjadi dan banyak terjadi pada kehidupan sosial yang sama sekali jarang kita sadari.
Bagaimana bentuk intoleransi tersebut? Apakah antara satu orang dan satu orang tidak menghormati hak dan kewajiban? Apakah satu orang demi orang saling mengganggu satu sama lain sehingga menimbulkan ketidaknyamanan sosial? Bukan. Intoleransi tersebut terjadi pada sebuah sistem yang mengatur kehidupan sosial. Salah satu contoh studi kasus nyatanya, berbagai macam masalah yang terjadi pada negeri kita tercinta ini sama sekali tidak dapat terselesaikan dengan bijak. Yang dimana kita tahu bahwa toleransi tersebut adalah proses inklusi, proses mengupayakan tiap individu dan tiap kelompok agar dapat setara, agar dapat mengakses sebuah sumber daya, agar dapat berkehidupan sosial dengan nyaman. Sedangkan sistem mengatur tidak seperti itu. Terjadi sebuah peretasan pada suatu sistem negara, tidak dengan prinsip toleransi diselesaikan. Terjadi pelanggaran berat pada terhadap kepala-kepala bidang tertentu, dibiarkan begitu saja, seolah-olah itu bukan masalah yang besar. Itu bukan sebuah bentuk toleransi, inilah bentuk intoleransi besar. Maka saya tekankan sekali lagi bahwa toleransi bukan hanya tentang kehidupan agama, bukan hanya tentang kehidupan beragama yang damai, tetapi juga kehidupan sosial yang teratur dan sesuai dengan norma yang telah berlaku. Toleransi bukan hanya untuk masyarakat biasa saja, toleransi bukan hanya untuk masyarakat dalam suatu kompleks saja, tapi toleransi itu harus dilakukan oleh seluruh orang yang ada di Indonesia, yang berwarga negara Indonesia, apapun pangkat jabatannya, apapun tanggung jawabnya, apapun kedudukannya, harus menjalankan toleransi dengan sesuai. Sekian dari saya. Semoga dengan penekanan toleransi saya tersebut dapat memberikan arahan, dapat memberikan bantuan, dapat memberikan pencerahan kepada pihak-pihak tertentu, kepada orang-orang tertentu, kepada keadaan kita pada saat sekarang ini, agar sesuai dengan Pancasila kita yang selalu mengarah ke arah toleransi. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila.